Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Vitaria Ningsih, NIM J1D0180004, kemudian Mega Puspitasari, NIM J1D018016, kemudian Trisulani, NIM J1D018031, dan yang terakhir Irza Tiara Sudarsono, NIM J1D018047. Baik, pada pemaparan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kritik penelitian sosiologi sastra. Langsung saja ke materi yang pertama, dilema sastra sebagai cermin sosial. Menurut Watt, 1964, halaman 299 sampai 312, menyatakan bahwa ada beberapa karya sastra yang boleh dianalisis dengan paradigma sosiologi sastra. Maksud dari pernyataan Watt tersebut yaitu ada beberapa karya sastra yang tidak tepat menggunakan teori cermin. Selain itu, tidak semua karya sastra dapat dikaji dan ditelaah menggunakan pandangan tersebut. Yang selanjutnya, banyak kritikus sosiologi sastra selalu meragukan sastra sebagai cermin. Kemudian, fakta sastra berbeda dengan fakta masyarakat. Maksudnya yaitu seorang sastrawan dalam karya sastranya itu acap kali menampilkan fakta yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya dalam suatu masyarakat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sastra dapat menghilangkan, modifikasi, dan mengubah warna sejarah atas jasa imajinasi pengarangnya. Kemudian yang selanjutnya, ada beberapa alasan yang melatar belakangi bahwa sastra sebagai cermin terkadang menyebabkan kekeliruan, di antaranya yaitu, yang pertama, sastra kadang-kadang memoleh situasi, hingga masyarakat tidak direkam sebagai adanya. Nah, seorang sastrawan itu biasanya itu dalam menulis atau menghasilkan suatu karya sastra itu melakukan penambahan atau pengurangan atau pengembangan situasi yang sebenarnya dalam masyarakat, sehingga situasi dalam sastra itu tidak sesuai dengan situasi sebenarnya yang terjadi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sastrawan juga bisa pura-pura melukiskan masyarakat, padahal itu merupakan cermin dirinya. Sastrawan itu bisa saja dalam membuat sastra itu seperti melukiskan masyarakat, namun pada kenyataannya bisa saja cerita tersebut merupakan cerita yang dialami oleh penulis sendiri, seperti itu. Kemudian, penelitian sosiologi sastra memang harus diakui bahwa selalu berupaya menarik benar-benar merah hubungan sastra dengan masyarakat. Namun, di lain sisi, hubungan-hubungan tersebut tidak selalu sama, sejajar, dan ada kalanya berkebalikan. Kemudian yang selanjutnya, sastra merupakan fakta imajinasi. Oleh karena itu, sastra tidak selalu sama dengan kehidupan sosial masyarakat. Jadi, sastra itu merupakan imajinasi dari pengarangnya sendiri. Seperti contoh, banyak hal-hal yang menyangkut kekerasan dan dalam suatu masyarakat, namun dalam sebuah karya sastra ditampilkan secara halus oleh sastrawan dan begitu pun sebaliknya. Kemudian, seorang sastrawan akan melakukan petualangan imajinatif untuk mengunggah daya fantasinya. Yang selanjutnya, banyak hal-hal yang biasa digarap menjadi luar biasa dalam karya sastra. Hal-hal yang biasa itu seperti dalam suatu masyarakat,
hal-hal tersebut dianggap biasa oleh masyarakat. Namun, ketika sastrawan menulis dalam karya yang ingin dihasilkan itu digarap menjadi luar biasa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, cermin dalam sastra tidak selamanya bening. Ada cermin buram. Sebuah sastra sering melukiskan dunia hitam dan gelap. Sastra justru tertarik dengan dunia sosial yang remang-remang. Maka dari itu, konsep cermin harus dipertimbangkan matang-matang. Cermin bukan berarti harus menampilkan apa adanya. Cermin justru menampilkan yang sering berkebalikan dengan realitas sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, peneliti sosiologi sastra yang kurang cerdas akan terjebak dalam mengartikan fakta sosial. Baik, pemaparan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mega Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Puspitasari, NIM J1D018016 akan mempresentasikan tentang peranan ilmu sosial dalam kritik sastra. Baik, yang pertama yaitu pengertian kritik menurut Nurgiantoro 2010 yang menyatakan bahwa kritik merupakan evaluasi dan analisis dari segi bentuk dan isi melalui proses menimbang, menilai, dan memutuskan. Sedangkan pengertian sastra tersendiri yaitu menurut Sumarjo dan Saini dalam 1997 menyatakan bahwa sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa kritik sastra yaitu evaluasi dari hasil-hasil yang berbentuk sebuah karya sastra yang berisikan dengan pemikiran, ide maupun gagasan yang disampaikan oleh seorang pengarang. Di sini dijelaskan bahwa sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Jadi bisa dikatakan suatu sastra yaitu suatu karya sastra juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, karya sastra memiliki peran yang penting dalam masyarakat karena karya sastra merupakan ekspresi sastrawan berdasarkan pengamatannya terhadap kondisi masyarakat sehingga karya sastra itu menggugah perasaan orang untuk berpikir tentang kehidupan. Jadi karya sastra dengan masyarakat yaitu berkaitan erat karena di dalam suatu karya sastra mengandung juga nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Karya sastra juga bisa dibentuk dari hasil pengamatan terhadap suatu lingkungan masyarakat sehingga pengarang dapat menuangkan ide, perasaan, dan gagasannya dalam sebuah bentuk karya. Kerangka sosial akan membingkai kritik sastra. Kritik sastra yang memperhatikan aspek sosial disebut kritik sosiologi sastra. Kritik sosial akan mendudukan sastra pada skala proporsional. Kritik sosiologi sastra sudah menjadi sebuah kebutuhan. Untuk pengembangan sastra ke depan perlu ada kritik yang tajam. Jadi kritik sastra di sini yaitu bisa untuk menilai serta mengembangkan suatu yang kekurangan yang ada dalam suatu karya sastra itu sendiri. Bisa juga sebagai bentuk evaluasi terhadap kehidupan masyarakat yang ada dalam sebuah gambaran yang digambarkan dalam karya sastra. Jadi, kritik sastra di sini yaitu berpengaruh juga pada kehidupan sosial manusia dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kritik sastra. Di sini saya mengutip pendapat seorang ahli yaitu Abrams dalam pengajian sastra yang mendeskripsikan bahwa kritik sastra adalah cabang ilmu yang mendeskripsikan suatu perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian terhadap karya sastra. Jadi, kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu studi yang mempelajari, menganalisis, menafsirkan, juga memberikan penilaian terhadap suatu karya sastra. Namun, pada presentasi kali ini,
saya tidak akan membahas lebih lanjut terkait kritik sastra, namun lebih membahas ke dalam kritik masyarakat yang mampu dituangkan dalam suatu karya sastra begitu. Kemudian konvensi. Sebelum adanya konvensi ada invensi. Invensi yaitu temuan terkait data-data sastra. Kemudian invensi berawal dari refleksi realitas sosial atau model cermin. Di sini pendapat dari Swingwood menyatakan bahwa sastra adalah cermin masyarakat atau cermin zaman. Jadi sastra dimaknai sebagai cermin zaman. Yang dimaksudkan cermin zaman ini adalah mampu mengabadikan kejadian yang terjadi pada suatu zaman dan dapat diketahui pada zaman selanjutnya. Namun berbeda dengan sejarah, di dalam sastra terdapat hal-hal yang lebih menarik untuk dikupas karena oleh si pengarang diberikan bumbu-bumbu supaya suatu karya dapat terlihat lebih menarik. Baik, selanjutnya adalah pengertian konvensi itu sendiri adalah aturan sosial atau sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh masyarakat. Kemudian pentingnya konvensi sosiologi sastra sebagai gerakan sosial sastra. Jadi dengan adanya konvensi, sastra dapat tertuntun dari waktu ke waktu. Kemudian dari adanya konvensi pula, masyarakat dapat menuangkan kritik mereka ke dalam sebuah karya karena bisa kita analisis sendiri bahwasannya jika kita mengkritik tanpa menggunakan bahasa yang sopan itu tidak akan diterima. Oleh karena itu seorang pengarang mampu mengkritik kejadian yang sedang terjadi dengan atau melalui karya sastra. Seperti contohnya anggota DPR yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu masyarakat dapat mengkritiknya melalui sastra. Gitu. Ya, kemudian ada pendapat hal yang berpendapat bahwa konvensi hukum dan sosiologi tidak mungkin memiliki kesadaran hingga dapat membaca secara tepat dan benar. Lalu, pendapat sosiologi sastra jelas dapat menelusuri kemungkinan historis masyarakat yang terlukis dalam sastra. Sastra merupakan dokumen historis. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya sastra dapat mengungkapkan atau menceritakan kembali kejadian pada masa lampau seperti halnya sejarah. Namun lebih menarik sastra karena dibumbui oleh hal-hal yang lebih menarik. Kemudian gerakan sastra membela. Jika ahli sosiologi sastra kendor tidak melakukan penelitian ke arah sastra dan kekuasaan, pemerintah sering tuli. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mengkritik secara langsung tidak pasti akan didengar oleh pemimpin, namun mengkritik melalui karya sastra itu lebih akan terdengar oleh pemerintah begitu, atau oleh penguasa yang sedang berkuasa pada masa itu. Kemudian menurut Sami, semula dapat penelitian sosiologis memang bertumbuh dari analisis intrinsik yang menitikberatkan perwatakan tokoh yang bernilai tinggi yang mampu tampil di depan umum gitu. Maksudnya kita analogikan sebagai salah satu anggota pemerintah yang diwakilkan masyarakat atas kesepakatan masyarakat pula, itu seharusnya mampu mewakili apa yang masyarakat inginkan, namun pada nyatanya tidak semua dapat melakukan itu. Oleh karena itu, adanya pengarang yang mampu mewakilkan inspirasi dari masyarakat atau aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada yang berkuasa. Kemudian, konvensi sastra memperjuangkan masyarakat minor, marginal atau masyarakat rakyat kecil. Oleh karena itu, kritik terhadap sesuatu yang sedang terjadi oleh seseorang tanpa ada kepentingan individu maupun kelompok seperti kepentingan politik itu dapat dikatakan sebagai gerakan sastra membela. Ya, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Diara Sudarsono. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 13 yang akan membahas tentang kritik terhadap data sosiologi sastra.
Pertama-tama, data sosiologis ini memang tidak mudah didapatkan. Ada beberapa peneliti yang meneliti secara sosiologis terhadap novel periode novel sebelum perang. Padahal novel-novel tersebut itu jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Maka peneliti terpaksa ada yang membuat sampel atau sebaliknya meneliti sebuah novel populasi tersebut. Akibatnya data yang diperoleh sering mentah. Mentah di sini maksudnya adalah kalau yang diteliti hanya sampel, berarti data sering kurang representatif. Kalau harus meneliti seluruh populasi, maka waktunya terbatas. Atas dasar alasan itu, banyak peneliti sosiologi sastra hanya mengambil satu novel dalam satu periode tertentu. Celakanya lewat satu novel itu ada peneliti yang mencoba menggeneralisasi. Di sini sebagai contoh, misalnya meneliti sebuah novel yang berjudul Donyane Wong Sulika pada tahun 2006, karya Suparta Brata. Kemudian peneliti di sini sudah berani mengasumsikan bahwa pada tahun tersebut banyak orang hidup yang culika, artinya ingkar janji. Mungkin ada benarnya jika sampai sekarang banyak orang ingkar janji, namun hal itu tidak semata-mata didukung oleh data sastra tersebut. Data sosiologi sastra hanya sebagian saja dari kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, penelitian sosiologi sastra seharusnya bukan memburu generalisasi data. Data yang digunakan bukan untuk mempresentasikan seluruh zaman. Di sini kritikus kebanyakan kurang memahami berbagai distorsi zaman yang sering bertentangan satu sama lain. Campur tangan sosiologi dalam kritik sastra memang kadang-kadang terlalu berlebihan. Nah, di sini ada pengertian sosiologi itu sendiri adalah ilmu yang biasa memanfaatkan tradisi penelitian kuantitatif hingga gemar melakukan generalisasi. Nah, campur tangan generalisasi ini sering berimbas pada sosiologi sastra. Selanjutnya di sini terdapat dua kritikus yang melancarkan serangan terhadap campur tangan sosiologi dalam kritik sastra, yaitu yang pertama Daiches, yang kedua Swingwood. Yang pertama, menurut Daiches, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kritik sastra, yaitu pertama, masalah hubungan data sosiologis dan kritik sastra. Yang kedua, ada hubungan antara nilai sosiologis dan nilai sastra. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, hubungan data sosiologis dan kritikus sastra. Seorang kritikus sastra yang memberikan penjelasan dengan menyebutkan sejumlah data sosiologis yang banyak itu belum tentu dapat dikatakan sebagai kritikus yang handal. Ia mengambil contoh pada masyarakat Inggris pada abad ke-18. Dia mengandaikan tentang para ahli sosiologi yang menyediakan data tentang struktur masyarakat Inggris pada abad ke-18. Bagaimana cara seorang kritikus memanfaatkan data tersebut apabila ia ingin menulis kritik tentang isai-isai yang dimuat di majalah Spektor yang sangat terkenal pada abad itu? Jawabannya adalah dengan mudah data sosiologis tersebut dapat dihubungkan dengan tujuan sosial isai tersebut atau dengan pemilihan pokok pembicaraan dalam karangan-karangan itu. Data itu juga dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa anggota kelas menengah yang membeli majalah Spectator itu suka membaca, dan selanjutnya hal itu mungkin menunjukkan hubungan antara apa yang mereka baca dan mengapa mereka membaca. Selanjutnya yang kedua adalah hubungan antara nilai sosiologis dan nilai sastra. Daiches beranggapan bahwa pendekatan sosiologis itu pada hakikatnya merupakan pendekatan genetik. Perkembangan karya sastra dari segi pandangan asal-usulnya, baik yang bersifat sosial maupun individual. Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa nilai sosiologis yang menjadi penyebab atau asal-usul tidak dapat dipindahkan ke sastra yang menjadi akibat atau hasil. Sebuah novel belum tentu bernilai buruk apabila ia diciptakan di masyarakat yang buruk. Lepas dari kritikan yang dilontarkan tadi, Daiches mengakui bahwa terdapat 4 kegunaan data sosiologis. Yang pertama, ada membantu kritikus agar terhindar dari kekeliruan tentang hakikat karya sastra yang ditelaah. Yang kedua, mendeskripsikan, karena deskripsi semacam ini penting untuk mendahului penilaian, maka kritik sosiologis dapat disebut sebagai pembantu kritik sastra. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan kita dengan memberikan keterangan tentang misalnya mengapa beberapa kelemahan menjadi ciri khas periode tertentu. Dan yang terakhir, diterapkan pada prosa dan kurang berhasil jika diterapkan pada puisi lirik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang
kritikus yang menurut Swingwood. Swingwood mengetengahkan pandangan yang lebih positif. Ia tidak berpihak pada pandangan yang menganggapnya sastra sebagai sekedar bahan sampingan saja. Diingatkannya bahwa dalam melakukan analisis sosiologis terhadap karya sastra ini, kritikus harus berhati-hati mengartikan slogan sastra adalah cermin masyarakat. Selanjutnya, diingatkan bahwa slogan itu melupakan pengarang, kesadaran, dan tujuannya. Swingwood menyadari bahwa sastra diciptakan pengarang dengan menggunakan seperangkat peralatan tertentu, dan seandainya sastra memang merupakan cerminan masyarakatnya, apakah pencerminan itu tidak rusak oleh penggunaan alat-alat sastra itu secara murni? Kemudian, untuk memecahkan permasalahan di atas, Swingwood beranggapan bahwa pendekatan sosiologis terhadap sastra dapat dilaksanakan sebaik-baiknya asal si kritikus ini tidak melupakan dua hal. Yang pertama ada peralatan sastra murni yang dipergunakan pengarang besar untuk menampilkan masalah sosial dalam dunia rekaannya. Dan yang kedua, pengarang itu sendiri lengkap dengan kesadaran dan tujuannya. Dua hal ini menurut saya menjadi dasar pengolahan data sosiologi sastra. Analisis sosiologis betapapun masih perlu memperhatikan aspek-aspek intrinsik sastra. Aspek estetis seperti perwatakan, penokohan, setting, dan sebagainya tidak mungkin dilepaskan dari pengaruh sosial. Selanjutnya, yang terakhir di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwa karya sastra tentu memiliki arah dan tujuan yang jelas. Sasaran pengarang bisa jadi pada orang tertentu, pada kelompok tertentu, tetapi dibungkus rapi lewat estetika. Dunia rekaan, simbolik, serta mengintimidasi seorang peneliti sehingga sulit menerka data sosiologis. Permainan dan imajinasi fantasi sering menggelindingkan ide yang hebat, sehingga seolah-olah karya itu bukan sebuah data realitas. Berhadapan dengan kondisi demikian, data sosiologis tidak mudah diperoleh. Oleh sebab itu, kritikus sosiologi sastra perlu memperhatikan berbagai aspek demi kebutuhan makna. Terima kasih.